Kita telah sampai di lokasi pengumuman dari sekolah umum SDN nomor 26. Ini kami dari mahasiswa Universitas Negeri Malang. Ini melakukan pemenuhan untuk anak satu mata kuliah ini pengangkatan pendidikan. Jadi di sini kami akan melakukan observasi sekolah, juga wawancara tentang kurikulum yang ada dalam sekolah bahasa negeri Lokwaro 2 ini. Untuk yang pertama, dari kurikulum apa yang digunakan pada sistem pendidikan di sekolah dasar negara negeri Lokwaro 2 ini. Ya, untuk SD Lokwaro 2 ini merupakan salah satu kategori SD yang unggulan sebenarnya, SD favorit ya. Masih menggunakan 2 kurikulum. Jadi ada yang kurikulum versi 2013 ya, dan juga sudah melaksanakan sebagian dari kurikulum Merdeka. Memang dari 2 kurikulum itu masing-masing itu punya kelebihan ya, dan tak lepas juga mesti ada kekurangan ya. Yang pertama adalah kurikulum Merdeka ini memang dirancang lebih fokus ya, lebih fokus dan lebih sederhana. Kemudian yang kedua itu lebih merdeka. Sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka diberikan kebebasan untuk menyampaikan materi itu tidak harus runtut, jadi sesuai dengan kemampuan atau yang sudah disepakati oleh sekolah masing-masing ya, untuk menyesuaikan minat dan bakat daripada siswa ya. Itu juga lebih interaktif ya kalau di kurikulum Merdeka ini. Salah satunya ada melalui pembelajaran berbasis proyek ya. Kurikulum Merdeka ini kurikulum yang baru ya. Artinya apa? Mungkin dari sisi persiapannya ada kurang matangnya persiapannya kurikulum ini ya. Kemudian sistem pengajarannya mungkin juga belum terencana dengan rinci karena masih kurikulum baru ya. Dan juga baru dicoba di hanya beberapa kelas, tidak hanya semua kelas, terutama untuk sesi yang pertama ini ada fase pertama ini ada di kelas 1 sama kelas 4. Kalau di kurikulum 2013 itu memang juga menekankan pada pendidikan karakter ya, sebenarnya sama ya, cuman mungkin beda fokusnya saja ya. Menurut Bapak, seberapa pentingkah pendidikan karakter dalam pembelajaran? Pendidikan karakter itu sangat penting sekali, karena dari karakter itu bisa membentuk kepribadian siswa ya. Mencetak siswa-siswi ya menjadi siswa-siswi yang memang unggul. Artinya unggul tidak hanya dari segi IQ ya atau intelektual, tapi diharapkan siswa juga unggul dari segi karakternya, akhlaknya. Pertama juga bisa menggunakan metode ceramah ya, metode pembiasaan ya, ataupun metode pembelajaran yang lain yang kreatif, inovatif, yang menyenangkan ada. Tapi ada juga metode yang itu bisa menjadikan sesuatu yang justru lebih mantap ke siswa, yaitu metode contoh ya, berikan teladan, metode keteladanan. Seperti yang diketahui baik, di sekolah ini menerapkan pendidikan multikultural. Lalu menurut Bapak, bagaimana penerapan pendidikan multikultural ini? Dalam lingkungan sekolah itu berbagai macam karakter yang ada ya. Masing-masing siswa itu punya karakter yang beda-beda. Memfasilitasi ya, menyiapkan untuk bisa menumbuh kembangkan karakter di masing-masing siswa yang ada ya, dengan memberikan fasilitas ya, ekstra, kegiatan ekstra yang itu bisa dipilih oleh masing-masing siswa. Musik-musik tapi nuansanya adalah nuansa Islami. Oh, ini anak senang kegiatan olahraga,
dinuansai dalam ya sepak bola. Artinya apa? Difasilitasi ya, dengan berbagai macam kultural yang ada, ya, termasuk cara guru memberikan atau menyampaikan materi juga diupayakan memang itu berdiferensiasi metode-metode yang ada, ya, sehingga diterima oleh semua kalangan siswa, sehingga tidak ada siswa yang merasa oh saya kok tidak ikut pendidikan, hanya itu saja, tidak seperti itu. Nah, baik Pak, cukup sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih untuk jawabannya, telah menjawab semua pertanyaan dari pertanyaan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan ya, kesalahan informasi yang terkait ini. Oke, terima kasih. Untuk kurikulum yang digunakan pada pendidikan di sekolah Mandua Malang, untuk kurikulum yang kami pakai di Mandua Kota Malang adalah kurikulum 2013. Ya, tapi untuk persiapan menuju kurikulum Merdeka sudah ada beberapa pelatihan yang dilaksanakan madrasah kami sebagai pembekalan untuk para guru. Tetap ya, untuk pelaksanaannya masih sesuai dengan silabus yang ada di kurikulum tersebut, sehingga misalnya saya ngajar bahasa Indonesia itu ya ada 10 pasang KD setiap semesternya. Jadi karena bahasa Indonesia itu ada 4 jam pelajaran selama 1 minggu, ya insya Allah mencukupi untuk diberikan kepada siswa dengan untuk pembelajaran. Kami memulai pembelajaran mulai 6.30, diawali dengan kusido, membaca Quran, zikir dan berdoa. Nah, itu sekitar 15 menit. Baru kemudian 6.45 guru memulai pembelajaran. seperti yang kita ketahui ya Bu, untuk anak-anak sekarang kan masuk di generasi Z milenial. Dari apabila kurikulumnya digunakan 2013, yang anak-anak ini kan hanya terfokus untuk melakukan pembelajaran yang berbasis video atau gerak online itu. Sedangkan di kurikulum 2013 itu kita berfokus untuk mencari keaktifan. Dampak dari pandemi kemarin ya Mas, yaitu 1,5 tahun kita terpaksa, hampir 2 tahun ya, atau 2 tahun lebih ya itu ya, Ya, sekitar 2 tahun. 2 tahunan ya, itu memaksa kita belajar daring Bos, sehingga kita lebih banyak bertemu anak-anak di Google Meet atau Zoom meeting gitu ya. Kemudian Kemenak juga memberikan fasilitas untuk e-learning madrasah, ya, itu juga kami gunakan untuk menjembatani area kosong ketika di kelas nggak ada anak-anak ya. Nah, di sini sebagai guru kami diwajibkan untuk membuat ini media pembelajaran, karena tidak bisa bertatap muka secara langsung. Mau tidak mau kami harus belajar membuat PPT, membuat video pembelajaran. Jadi saya sampai akhirnya ketemu aplikasi Canva itu. Nah, di Canva itu kan kita bikin materi dulu di PPT, baru kemudian kita isi dengan video. Nah, tapi kadang Mas, anak-anak itu seringkali tidak paham ya, karena gap jarak yang ruang dan waktu yang tidak bisa membuat kita bertemu dalam satu ruangan. Akhirnya masih lebih enak kalau harus dijelaskan secara langsung lewat Zoom, ya tatap muka virtual pada akhirnya. Nah, itu masih istilahnya
masih bisa membantu anak-anak memahami pembelajaran. Seperti itu. Sehingga ketika pandemi selesai dan kita masuk di 2022 ini masa new normal, ya para guru sudah terbiasa membuat video pembelajaran, kemudian materi-materi yang menarik, sehingga ketika kita ketemu di kelas ya anak-anak sudah melihat videonya, baru kemudian mendiskusikan permasalahan yang ada di materi tersebut. Kan karakter menurut saya itu sangat penting. Itu nomor 1. Adab dulu baru ilmu. Sepinter-pinternya kita, kalau kita tidak memiliki akhlak dan tidak bisa menghormati diri sendiri, tidak bisa menghormati orang lain, apa artinya kepintaran? Makanya di madrasah kami salah satu visi misinya itu adalah menjadikan anak-anak ini sebagai generasi yang berakhlak nih Karim. Jadi menurut saya akhlak dulu baru kemudian ilmu. Sumber ilmu itu kan banyak mas. Anak-anak sekarang mencari materi apapun di Google dijaga. Tetapi bagaimana berperilaku, bertingkah laku, berattitude itu yang menjadi tugas guru sekarang. Karena sekarang guru bukan satu-satunya sumber ilmu, tetapi guru diperlukan untuk mendampingi akhlak, pengembangan atau pendidikan karakter anak-anak di sekolah. Terima kasih sebelumnya Bu telah menjawab pertanyaan yang kami lontarkan. Cukup sekian pertanyaan dari kami. Apabila ada pertanyaan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya, saya juga terima kasih sudah dijadikan narasumber untuk tugas mata kuliah. Semoga mata kuliahnya sukses, lancar, mendapat nilai yang terbaik. Mohon maaf juga kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dalam saya menjawab wawancarai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.